Anda sedang menyaksikan live update Petang Tribun News edisi Selasa 26 Juli 2022. Petang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya, Meisa Desiraib, kita jelang live update Petang selengkapnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus jin buang anak dalam dugaan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat dengan terdakwa Edi Mulyadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 26 Juli. Agenda sidang adalah mendengar keterangan ahli yang diajukan jaksa penuntut umum. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Triatmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Mei. Ya, tadi dalam keterangannya ahli bahasa hukum atau ahli linguistik forensik Andika Duta Bahari menyampaikan dari sisi bahasa, kalimat jin buang anak yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi punya makna negatif. Sedangkan secara sosial, bahasa dalam kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai tempat untuk orang menghilangkan jejak kejahatannya. Menurut Andika, perkataan Edi Mulyadi sebagaimana dalam dakwaan juga cenderung mengarah ke sarkasme, di mana kalimat tersebut menggunakan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain. Lebih lanjut, Andika tadi menyampaikan bahwa penolakan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dan pembangunan ibu kota negara Nusantara oleh pemerintah merupakan hak setiap orang. Namun, Edi Mulyadi dalam menyampaikan pesan penolakannya dipandang tidak tepat karena ikut menyinggung pihak-pihak lain seperti pemerintah. Dalam persidangan tadi juga turut dihadiri oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli. Rizal Ramli yang duduk di kursi terdepan pengunjung ruang sidang tadi menyampaikan hanya menyaksikan jalannya sidang hari ini. Dia sendiri menyatakan menolak jika diminta pihak manapun untuk menjadi saksi. Lantaran persidangan tersebut ia nilai sebagai peradilan yang error. Kata dia, peradilan yang saat ini sedang berjalan untuk Edi Mulyadi tidak adil lantaran Undang-Undang Pers merupakan bagian dari lex spesialis yang seharusnya ditangani lebih dulu oleh Dewan Pers. Ia menyatakan demikian lantaran mengacu pada pekerjaan Edi Mulyadi yang disebut sebagai wartawan senior. Rizal Ramli memandang persidangan terhadap Edi Mulyadi akan jadi presiden buruk bagi kehidupan pers nasional. Oleh karenanya, ex-Menko Maritim ini mengatakan Dewan Pers mestinya proaktif dalam menyikapi kasus seperti ini dengan melaksanakan fungsi menjalin pemahaman dan pendidikan bersama kejaksaan dan pihak kepolisian. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang Triatmojo atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan terdakwa Edi Mulyadi. Berikut tayangannya untuk Anda. Produk jurnalistik. Ketika ditanya kenapa? Karena tidak dikeluarkan oleh perusahaan pers. Perusahaan pers. Ya kan? Ya, betul tuh. Betul. Tahu dari undang-undangnya begitu. Tapi dia nggak tahu. Baru kita kasih tahu bahwa Bang Edi Channel itu bagian dari FNN, Forum News Network. FNN itu perusahaan pers. Sudah terdaftar di Dewan Pers dan Bang Edi Channel yang menjadi bagian dari FNN itu sudah didaftarkan juga, diberitahukan juga kepada Dewan Pers. Setelah itu, oh kalau gitu iya itu. Itu produk jurnalis dia bilang. Yang perlu kita garis bawahi adalah Seorang pria berinisial F berusia 39 tahun diringkus Reskrim Polres Bogor karena telah melakukan pencabulan terhadap NN berusia 14 tahun hingga hamil di wilayah Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Pelaku rupanya masih bertetangga bahkan memiliki hubungan keluarga dengan korban. Peristiwa ini awalnya diketahui dari kecurigaan ibunda korban melihat kondisi tubuh anaknya berubah yang ternyata disebabkan kehamilan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Naufal Fauzi, wartawan Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa pihak Polres Bogor telah mengungkap kasus pencabulan terhadap anak yang masih berusia 14 tahun di wilayah Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Dan dalam kasus tersebut, pihak Polres Bogor menangkap seorang pria yang merupakan pelaku dan ternyata si pelaku ini merupakan tetangga sekaligus paman korban. Dalam keterangan yang didapat oleh kami dari pihak kepolisian bahwa ya pihak pelaku ini melakukan pencabulan saat rumah korban ini kosong, ditinggal ayah ibu korban yang pergi bekerja. Dan di saat korban ini berada di dalam rumah, si pelaku menyelinap ke dalam kamar kemudian melakukan pengancaman sampai akhirnya melakukan
pencabulan. Pencabulan ini sendiri menurut keterangan polisi sudah dilakukan sejak tahun 2020, kemudian baru diketahui pada Mei 2021, kemudian pada September 2021 korban ini saat masih berusia 14 tahun melahirkan bayi akibat dari pencabulan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Bogor, bahwa memang awalnya laporan pencabulan ini disebutkan bahwa pelaku ada 1 orang. Namun belakangan diduga karena korban ini sudah mulai membuka diri, sudah mulai berbicara karena sempat trauma, akhirnya si korban ini mengatakan bahwa pelaku berjumlah 2 orang. Dan pengakuan dari si korban ini sementara ini masih didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian Polres Bogor. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai ibu korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Sekarang udah alhamdulillah mulai membaik sekarang. Pas Awal-awal sempat drop dia, keluar gak mau, dimurung ditanya juga gak mau, pokoknya drop aja dia drop gitu. Sekarang udah mulai alhamdulillah membaik, alhamdulillah. kan kemarin tuh menurut cerita keterangan polisi ya, itu yang korban maaf ya sampai meninggal gitu. Iya. Itu gimana Bu? Bayinya atau gimana? Bayinya ya kalau waktu lahir sih emang ada kekurangan kan, ya bisa dibilang ada cacat lah. Alhamdulillah normal kalau lahirnya, enggak ini. Bayinya sekarang gimana Bu? Diurus sama saudara saya. Karena saudara saya inginnya saya lebih fokus ke ini dulu. Saudara membantu lah ya? Iya, membantu, alhamdulillah membantu. Jadi biar mereka yang urus. Polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam insiden meninggalnya bocah 11 tahun di Tasikmalaya yang diduga akibat depresi setelah dibully para tersangka. Dalam perkara ini pihaknya menggunakan mekanisme sesuai dengan sistem peradilan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketiga tersangka pun tidak dilakukan penahanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Nazmi Abdurrahman, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nazmi. Ya, selamat petang Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar tadi, seperti yang dikatakan bahwa polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam insiden meninggalnya bocah 11 tahun di Tasikmalaya. Bocah tersebut diduga meninggal akibat depresi setelah dibully para tersangka. Dalam perkara ini, polisi menggunakan mekanisme sistem peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dalam mekanismenya diberikan upaya 3 orang tersangka itu tidak dilakukan penahanan dan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, namun tetap dalam pengawasan oleh tim termasuk pihak Bapas. Ketiga anak tersebut diketahui melanggar ketentuan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Nazmi atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Akses jalan menuju dari Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menuju Kota Ambon ataupun sebaliknya lumpuh pada Selasa 26 Juli pagi. Dari video yang beredar di WhatsApp Group, tampak luapan air menggenangi jalan dengan ketinggian pinggang orang dewasa. Sejumlah kendaraan terlihat menumpuk di kedua sisi luapan air. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lese mengimbau warga, terutama pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar sementara tidak memaksakan diri melewati kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Salma Pikaluhata yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Salma. Ya, Mei dan Tribuners, akses jalan dari Kota Ambon menuju ke Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau sebaliknya, lumpuh pada Selasa 26 Juli 2022 pagi hingga sore ini. Hal ini disebabkan meluapnya Sungai Air Sakula yang menyebabkan jalan raya yang menghubungkan 2 kawasan tersebut terendam banjir. Pantauan tribunambon.com di lapangan, tampak ketinggian luapan air menggenangi jalan raya itu nyaris
mencapai pinggul orang dewasa. Namun pengendara masih mencari cara agar bisa melewati jalan raya di ujung Bandara Patimura itu. Arus yang tampak deras membanjiri jalan itu hanya bisa dilintasi kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 diangkut warga secara gotong royong. Untuk diketahui Tribuners, luapan air Sungai Sakula ini terjadi lantaran hujan deras yang mengguyur kota Ambon sejak dini hari. Diakui warga setempat, memang sungai air Sakula ini selalu saja meluap ketika hujan deras mengguyur. Dan juga diakui oleh mereka kalau kali ini adalah luapan air terparah dan banjir yang disebabkan juga adalah yang paling tertinggi. Oke, demikian Mei. Baik, terima kasih Salma atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat siang kakak. Dengan kakak siapa? Kakak Fritz. Kakak Fritz. Kakak sudah dari jam berapa ada di lokasi ini? Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi kira-kira luapan airnya memang sudah seperti ini atau lebih parah sebelumnya dari ini? Sebelumnya kecil. Sebelumnya kecil. Nah, untuk angkutan yang bisa lewat saat ini cuma motor atau kendaraan roda 2, dan sepengetahuan kakak atau yang kakak lihat sudah berapa motor yang kakak ikut membantu untuk mengeksekusi dari arah bandara ke Hatu ataupun dari Hatu ke sini? Ya, kalau sekitarnya sih kita 100 lebih. Sudah 100 lebih motor. Kalau mobil angkut sekitar 10. Sekitar 10 ya. Oke. Kalau misalkan untuk motor yang diangkut dari arah sana ke sini, biaya yang harus dibayar atau perkiraannya kira-kira berapa? Kalau biaya sih besar sih, yang penting cuma dari pihak yang punya motor kasih saja. Mau berapapun itu kasih saja. Oke, baik kakak. Jadi selain beberapa mobil yang sudah berusaha untuk melintas tadi, apakah ada jalan lain yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun kendaraan mobil dan lain sebagainya kakak yang melintasi sini? Sangat berarti yang cuman bisa lewat cuma jalan cuma ini saja. Oke kakak, itu saja yang bisa beta tanya-tanya. Dan Baradae yang terlibat dalam aksi polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir C awalnya tidak hadir dalam pemeriksaan Komnas HAM hari ini Selasa 26 Juli. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya memberi waktu hingga esok pagi agar Baradae dapat hadir dalam pemeriksaan. Namun menurut pantauan di lokasi sekira pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, sosok Baradae datang ke Komnas HAM Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan. Kedatangannya ke Komnas HAM sekaligus menjadi kali pertama Baradae muncul ke publik. Komisioner Ketua HAM Khairul Anam pun sudah mengonfirmasi bahwa Baradae hadir ke Komnas HAM. Baradae terlihat memakai baju dan celana warna hitam, memakai masker warna hitam dengan membawa tas hitam juga. Baradae turun dari mobil Toyota Kijang Innova hitam dengan plat B 1005 RFP. Baradae datang bersama ditemani sekitar 4 orang yang memakai kemeja berwarna putih dan coklat. Sebelumnya, Komnas HAM memanggil semua ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae pada hari ini Selasa 26 Juli. Pihak Komnas HAM akan memintai keterangan terhadap ajudan Irjen Verdi Sambo pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka mendatangi Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait kasus baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Baradae, ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, sempat mangkir dari pemeriksaan Komnas HAM. Baradae dikabarkan berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi menyatakan Baradae dikabarkan tengah berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Edwin menuturkan Baradae memang sempat mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. Namun ajudan Irjen Verdi Sambo itu tak menyampaikan alasan tak menghadiri pemeriksaan Komnas HAM.
Sementara itu, Komnas HAM memeriksa para ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Selasa hari ini terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dari 7 ajudan Irjen Verdi Sambo yang dipanggil, masih ada 2 ajudan yang belum hadir, salah satunya Baradae. Sebelumnya, jika memang hari ini Baradae tidak kunjung hadir, maka akan dilakukan pemanggilan ulang pada esok hari. Diberitakan sebelumnya, ajudan Irjen Verdi Sambo saat ini tengah menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM. Mereka tiba pukul 9:56 waktu Indonesia Barat dan tampak tergesa-gesa ketika masuk ke kantor Komnas HAM. Mereka tampak mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dan celana panjang berwarna krem. Komnas HAM menerapkan 2 model pemeriksaan terhadap ajudan Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan 2 model yang dimaksud adalah pemeriksaan secara terpisah antara ajudan dengan ajudan lain serta pemeriksaan bersama. Dengan menerapkan 2 model tersebut, Komnas HAM bisa mengetahui rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam insiden ini. Sebab ajudan pribadi Irjen Verdi Sambo merupakan pihak paling penting yang mengetahui kejadian tersebut. Kabar terbaru soal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J datang dari sang pengacara atau kuasa hukum. Kamarudin Simanjuntak sebagai koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J membocorkan bahwa dirinya memiliki saksi spektakuler. Saksi tersebut menyatakan bahwa Brigadir J sudah diteror ancaman akan dibunuh sejak sebulan lalu. Ia juga mengetahui sosok peneror yang membuat Brigadir J ketakutan hingga menangis. Kesaksiannya dijamin bisa dipercaya lantaran memiliki bukti pendukung berupa rekaman elektronik. Menurut Kamarudin, dalam rekaman elektronik tersebut ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni 2022. Seperti diketahui, dugaan awal Brigadir J akhirnya tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Menurut Kamarudin, Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita terkait adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Namun Kamarudin masih merahasiakan sosok teman curhat Brigadir J tersebut dengan pertimbangan faktor keselamatan. Adapun kala itu Brigadir J mendapat ancaman akan dibunuh jika berani naik ke atas. Namun tak diketahui pasti apa yang dimaksud dari naik ke atas tersebut. Kamarudin juga enggan berbicara lebih dalam mengenai ancaman tersebut. Yang pasti ia yakin memaparkan fakta itu dari bukti yang ada. Sementara itu, Kamarudin juga mengungkapkan sosok peneror Brigadir J terpampang pada foto bersama Irjen Verdi Sambo dengan para ajudannya. Ia mengatakan dalam foto tersebut terdapat Brigadir J hingga Baradae. Namun Kamarudin berkeyakinan bukan Baradae yang melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Kamarudin pun mengaku sudah mengantongi nama yang mengancam Brigadir J. Dalam pernyataan sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Ia membenarkan laporan tersebut telah naik ke penyidikan. Ia menuturkan peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli sore. Sementara itu, pihak keluarga terus mengungkap bukti-bukti luka yang diterima yang tidak sesuai dengan hasil autopsi dari pihak kepolisian. Keluarga Brigadir J juga meminta tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah anaknya. Autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J sendiri akan dilakukan pada Rabu 27 Juli besok. Autopsi atas jenazah Brigadir J akan dilakukan di salah satu rumah sakit di Jambi dengan melibatkan dokter forensik dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dan dokter forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Total ada 7 hingga 10 dokter forensik yang akan terlibat dalam autopsi ulang jenazah Brigadir J. Proses autopsi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilangsungkan di RSUD Sungai Bahar pada Rabu 27 Juli besok. Pada Selasa 26 Juli
pagi ini telah dipasang tirai mengelilingi ruang autopsi. Tujuannya agar yang tidak berkepentingan tidak memasuki area steril tersebut, sehingga nantinya yang masuk ke area itu hanya tim forensik dan keamanan. Warga dan media juga tidak dapat masuk dan mengambil gambar. Garis polisi juga sudah dipasang untuk membatasi yang tidak berkepentingan. Polda Jambi juga telah menyiapkan area khusus media dan press konferensi. Diberitakan sebelumnya, ekshumasi atau pembongkaran makam untuk autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada Rabu besok. Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum Brigadir J dan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Ia menuturkan perintah ekshumasi tersebut sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kabar Eskrim itu meminta adanya proses ekshumasi digelar sesegera mungkin. Menurutnya nantinya autopsi ulang Brigadir J akan melibatkan pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu autopsi ulang diharapkan dapat memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Tim kedokteran yang akan melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua telah mulai berangkat ke Jambi pada hari ini Selasa 26 Juli. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa tim tersebut nantinya akan melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir J. Setelah itu jenazah baru akan diautopsi di RSUD Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Ia menuturkan bahwa tim dokter forensik yang diberangkatkan dari eksternal maupun internal Polri, di antaranya Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD, Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Sebagaimana diketahui, tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo dinilai memiliki kejanggalan. Hal tersebut lantaran luka yang dialami jenazah Brigadir J tak hanya luka tembak, melainkan luka sayatan hingga lebam. Pihak keluarga kemudian menuntut kasus ini diusut hingga dilakukan autopsi ulang. Tim kedokteran yang akan mengautopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berangkat ke Jambi pada Selasa 26 Juli hari ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim tersebut nantinya akan melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir Yosua. Setelah itu jenazah akan diautopsi di RSUD Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Ia menuturkan tim dokter forensik yang diberangkatkan berasal dari eksternal maupun internal Polri, yakni Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Diberitakan Warta Kota Live sebelumnya, pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada Rabu 27 Juli besok. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum Brigadir Yosua dan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Ia menuturkan ekshumasi tersebut sesuai perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kabar Eskrim itu meminta adanya proses ekshumasi digelar sesegera mungkin. Menurutnya nantinya autopsi ulang Brigadir Yosua akan melibatkan pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu autopsi ulang diharapkan dapat memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Proses autopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sendiri akan digelar di Jambi. Dedi sebelumnya mengatakan proses ekshumasi untuk autopsi ulang akan digelar dalam waktu dekat. Dedi menuturkan proses autopsi ulang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi jenazah mengalami pembusukan dan akan membuat sejumlah kendala bagi tim kedokteran forensik. Dedi juga mengatakan pihaknya terbuka melibatkan pihak eksternal dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Sedikitnya 7 dokter dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia akan dilibatkan dalam proses autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Namun demikian, ia tidak merinci nama-nama dokter eksternal yang dilibatkan dalam autopsi ulang tersebut. Menurutnya, dokter itu memiliki kemampuan mumpuni di bidangnya.
Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih menjadi misteri karena di jasad korban tidak hanya ada luka tembakan, namun juga luka seperti sayatan senjata tajam. Kapolri pun telah membentuk tim khusus dengan melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengusut kasus tersebut. Aparat kepolisian pun mengklaim sudah memiliki sejumlah CCTV di Magelang, Jawa Tengah, sepanjang jalan tol menuju Jakarta, dan kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo. Kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Dari informasi yang dihimpun, CCTV di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo sempat menangkap aktivitas Brigadir Yosua beberapa saat sebelum tewas dalam keadaan sehat. Dalam rekaman itu juga dikabarkan terlihat kepergian Brigadir Yosua dari rumah pribadi Jenderal Bintang 2 itu menuju Kompleks Polri Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Namun Dedi tidak menjelaskan secara detail karena semua CCTV yang diambil penyidik masih diperiksa laboratorium forensik. Diketahui rekaman CCTV yang rusak ternyata hanya yang ada di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Sedangkan CCTV di sepanjang jalan menuju rumah Kadif Propam nonaktif itu masih berfungsi. Hal itu diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Hal tersebut sekaligus meluruskan informasi yang menyebutkan rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo tidak rusak. Ia menuturkan rekaman CCTV baru yang menjadi barang bukti penyidik adalah rekaman yang ada di sepanjang jalan menuju rumah Irjen Verdi Sambo. Dedi mengatakan rekaman CCTV baru yang menjadi barang bukti penyidik berasal dari rekaman sepanjang jalan Magelang hingga menuju rumah Irjen Verdi Sambo yang diduga menjadi TKP penembakan. Penyidik menyita rekaman CCTV dari sepanjang jalan rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Namun demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci isi rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, rekaman CCTV tersebut masih diperiksa laboratorium forensik. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan Brigpol Yosua ditembak mati karena diduga melecehkan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Ramadan menuturkan fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa adalah istri Kadif Propam dan Baradae. Teka-teki identitas korban mutilasi di Ungaran Kabupaten Semarang terungkap. Korban mutilasi di Semarang bernama Holi Datun Nikmah, warga desa Cibunar RT 1 RW 2, Kelurahan Cibunar, Kecamatan Bala Pulang, Kabupaten Tegal. Pelaku mutilasi adalah mantan pacarnya bernama Imam Sobari yang juga warga Tegal. Lantas, siapakah sosok Holi Datun Nikmah? Holi Datun Nikmah, korban mutilasi di Semarang, mempunyai seorang suami yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Menurut cerita dari ayah korban saat dihubungi via telepon, sang anak bekerja di salah satu perusahaan di daerah Ungaran. Dengan suara yang terdengar seperti menahan tangis, Aswirto, ayah korban, mengatakan pelaku sampai tega melakukan perbuatan keji kepada anaknya, diduga karena didasari perasaan dendam. Padahal Aswirto dan keluarga selalu bersikap baik jika pelaku datang ke rumah, layaknya memperlakukan tamu yang berkunjung. Bahkan setelah pelaku keluar dari penjara pun, keluarga Aswirto masih bersikap baik kepada pelaku. Aswirto juga mengatakan bahwa pelaku masih bertetangga dengan mereka. Saat ditanya soal harapannya, Aswirto mengatakan sebagai orang tua ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Diketahui fakta bahwa pelaku mutilasi yakni Imam Sobari pernah mendekam selama 6 tahun penjara di Lapas Tegal dan baru keluar sekitar setahun yang lalu. Sementara alasan atau masalah yang membuat Imam Sobari di penjara dijelaskan Aswirto karena dulu saat korban masih SMA, pelaku pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Hingga akhirnya Aswirto memutuskan untuk melaporkan Imam Sobari ke pihak berwajib dan sampai akhirnya mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Diketahui fakta lain bahwa dulunya pelaku dengan korban memang sempat menjalin kasih, tepatnya saat korban masih sekolah. Pihak keluarga pun sudah mengetahui pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini diamankan di Polres Ungaran. Saat ditanya apakah jenazah sang anak sudah dibawa ke Tegal untuk dimakamkan atau belum, Aswirto menuturkan jenazah sang anak masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang.
Sambil menahan tangis dan berusaha untuk tegar, ayah korban mutilasi di Ungaran, Aswirto, meminta kepada rekan media untuk membantu mengawal kasus yang menimpa putri tercintanya. Hal ini disampaikan ayah korban saat rekan media berkunjung ke rumah duka, sekaligus mengucapkan rasa bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi. Diketahui korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi di daerah Ungaran bernama Holidatun Nikmah, warga desa Cibunar, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sedangkan pelaku mutilasi bernama Imam Sobari yang masih tinggal di desa yang sama, di desa Cibunar, Kabupaten Tegal. Tak hanya meminta bantuan, Aswirto pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada rekan media karena sudah membantu dalam hal pemberitaan. Dalam kesempatan tersebut, Aswirto juga bercerita bahwa pelaku mutilasi Imam Sobari setelah melakukan aksi kejinya sempat main ke rumah korban tepatnya pada Minggu 24 Juli. Alasan pelaku berkunjung ke rumah korban karena ingin menemui anaknya yang merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan korban. Namun saat pelaku datang ke rumah korban, Aswirto tidak ada di rumah karena sedang mencari keberadaan sang anak yang sudah beberapa hari hilang kontak. Kemudian adik dari korban yaitu anak Aswirto yang kedua menelpon memberitahu bahwa pelaku Imam Sobari sedang berada di rumahnya. Setelah itu Aswirto langsung meminta pelaku untuk menunggu di rumah karena ingin menanyakan keberadaan sang anak. Saat itu Imam mengiyakan akan menunggu. Namun setelah Aswirto tiba di rumah, pelaku sudah tidak ada di rumah dan berusaha kabur atau menghindar. Diketahui bahwa dulunya saat korban masih bersekolah, ia sempat menjalin kasih dengan pelaku. Kemudian terjadilah hubungan di luar nikah yang membuat korban hamil anak pelaku. Keluarga korban berusaha mencari jalan tengah atau meminta baik-baik agar pelaku mau bertanggung jawab. Namun saat itu pelaku menolak dan keluarga pelaku juga menolak. Bahkan sampai 6 kali keluarga korban meminta pertanggungjawaban, namun tetap tidak direspons sampai akhirnya mengambil jalur hukum dengan melapor ke polisi. Hingga akhirnya pelaku mendapat ancaman hukuman selama 10 tahun penjara, namun karena mendapat potongan masa tahanan, akhirnya pelaku dipenjara selama 6 tahun. Pelaku dipenjara sekitar tahun 2013, kemudian keluar penjara belum lama ini, atau saat Lebaran Idul Fitri yang lalu. Menurut Aswirto, pelaku yang baru keluar dari tahanan ingin menikahi korban, namun korban sudah menikah. Sementara untuk suami korban saat ini sedang bekerja pelayaran di Taiwan. Mengingat lokasi berada di laut, maka pihak keluarga belum bisa memberitahu sang suami mengenai apa yang menimpa korban hingga saat ini. Adapun korban dan suami sudah menikah sejak 2 tahun lalu, namun belum dikaruniai anak. Sehingga saat ini korban memiliki 1 anak dari hasil hubungannya di masa lalu dengan pelaku. Anak korban berusia 6 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan untuk keamanan saat ini posisi sang anak sementara dititipkan di rumah saudara yang lain. Adapun jenazah korban mutilasi yang menurut kabar akan diantar ke rumah duka dari Semarang hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat belum tiba di rumah. Keluarga, tetangga, dan beberapa personel dari Polsek Balapulang, Polres Tegal, perangkat desa setempat juga masih menunggu di area rumah duka. Keluarga Holidatun Nikmah, korban mutilasi di Ungaran, bisa jadi tak ingin melihat lagi tampang Imam Sobari, tersangka yang memutilasi korban. Bukan tanpa alasan, selain kini memutilasi korban, Imam Sobari juga dahulu mencabuli korban hingga hamil di luar nikah. Ia enggan bertanggung jawab hingga kemudian keluarga melaporkannya ke polisi. Imam Sobari kemudian mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Namun nyatanya kurungan jeruji besi tidak membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah bebas, ia kembali menemui korban dan memutilasinya. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi ketika memimpin rilis kasus mutilasi di Semarang yang digelar di Mapolres Semarang menjelaskan Imam Sobari merupakan residivis kasus pencabulan terhadap korban. Aksi mutilasi dilakukan lantaran Imam Sobari sakit hati dengan korban. Aswirto, ayah dari korban, di Ungaran berbagi kisah sedihnya diperlihatkan bagian tubuh sang anak. Saat ditemui di rumahnya pada Selasa, ia masih menunggu kedatangan jenazah yang menurut kabar akan diberangkatkan hari ini dari Semarang.
Saat ditemui di rumah duka, ayah korban terlihat menyambut kedatangan tamu maupun tetangga yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Raut kesedihan masih terlihat jelas di wajah pria 45 tahun tersebut. Meskipun menurut cerita keterangan polisi ya, itu yang korban maaf ya sampai meninggal gitu. Iya. Itu gimana Bu? Bayinya atau gimana? Bayinya ya kalau waktu lahir sih emang ada kekurangan kan, ya bisa dibilang ada cacat lah. Alhamdulillah normal kalau lahirnya, enggak ini. Bayinya sekarang gimana Bu? Diurus sama saudara saya. Karena saudara saya inginnya saya lebih fokus ke ini dulu. Saudara membantu lah ya? Iya, membantu, alhamdulillah membantu. Jadi biar mereka yang urus. polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam insiden meninggalnya bocah 11 tahun di Tasikmalaya yang diduga akibat depresi setelah dibully para tersangka. Dalam perkara ini pihaknya menggunakan mekanisme sesuai dengan sistem peradilan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketiga tersangka pun tidak dilakukan penahanan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Nazmi Abdurrahman, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nazmi. Ya, selamat petang Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar tadi, seperti yang dikatakan bahwa polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dalam insiden meninggalnya bocah 11 tahun di Tasikmalaya. Bocah tersebut diduga meninggal akibat depresi setelah dibully para tersangka. Dalam perkara ini, polisi menggunakan mekanisme sistem peradilan anak sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan dalam mekanismenya diberikan upaya 3 orang tersangka itu tidak dilakukan penahanan dan dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing, namun tetap dalam pengawasan oleh tim termasuk pihak Bapas. Ketiga anak tersebut diketahui melanggar ketentuan pasal 80 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Nazmi atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Akses jalan menuju dari Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menuju Kota Ambon ataupun sebaliknya lumpuh pada Selasa 26 Juli pagi. Dari video yang beredar di WhatsApp Group, tampak luapan air menggenangi jalan dengan ketinggian pinggang orang dewasa. Sejumlah kendaraan terlihat menumpuk di kedua sisi luapan air. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lese mengimbau warga, terutama pengendara baik roda 2 maupun roda 4 agar sementara tidak memaksakan diri melewati kawasan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Salma Pikaluhata yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Salma. Ya, Mei dan Tribuners, akses jalan dari Kota Ambon menuju ke Desa Hatu, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah atau sebaliknya, lumpuh pada Selasa 26 Juli 2022 pagi hingga sore ini. Hal ini disebabkan meluapnya sungai air Sakula yang menyebabkan jalan raya yang menghubungkan 2 kawasan tersebut terendam banjir. Pantauan tribunambon.com di lapangan, tampak ketinggian luapan air menggenangi jalan raya itu nyaris setinggi mencapai pinggul orang dewasa. Namun pengendara masih mencari cara agar bisa melewati jalan raya di ujung Bandara Patimura itu. Arus yang tampak deras membanjiri jalan itu hanya bisa dilintasi kendaraan roda 4, sementara kendaraan roda 2 diangkut warga secara gotong royong. Untuk diketahui Tribuners, luapan air sungai Sakula ini terjadi lantaran hujan deras yang mengguyur Kota Ambon sejak dini hari. Diakui warga setempat, memang sungai air Sakula ini selalu saja meluap ketika hujan deras mengguyur. Dan juga diakui oleh mereka kalau kali ini adalah luapan air terparah dan banjir yang disebabkan juga adalah yang paling tertinggi. Oke, demikian Mei. Baik, terima kasih Salma atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai warga. Berikut tayangannya untuk Anda.
Selamat siang kakak. Dengan kakak siapa? Kakak Fritz. Kakak Fritz. Kakak sudah dari jam berapa ada di lokasi ini? Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi kira-kira luapan airnya memang sudah seperti ini atau lebih parah sebelumnya dari ini? Sebelumnya kecil. Sebelumnya kecil. Nah, untuk angkutan yang bisa lewat saat ini cuma motor atau kendaraan roda 2 dan sepengetahuan kakak atau yang kakak lihat sudah berapa motor yang kakak ikut membantu untuk mengeksekusi dari arah bandara ke Hatu ataupun dari Hatu ke sini? Ya, kalau sekitarnya sih kita sudah 100 lebih. Sudah 100 lebih motor. Kalau mobil angkut sekitar 10. Sekitar 10 ya. Oke. Kalau misalkan untuk motor yang diangkut dari arah sana ke sini, biaya yang harus dibayar atau perkiraannya kira-kira berapa? Kalau biaya sih saya perlu masalah sih, yang penting cuma dari pihak yang punya motor kasih saja. Mau berapa pun itu kasih saja. Oke, baik kakak. Jadi selain beberapa mobil yang sudah berusaha untuk melintas tadi, apakah ada jalan lain yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 ataupun kendaraan mobil dan lain sebagainya kakak yang melintasi sini? Sehingga berarti yang cuman bisa lewat cuma jalan cuma ini saja. Oke kakak, itu saja yang bisa beta tanya-tanya. Dan Baradae yang terlibat dalam aksi polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J awalnya tidak hadir dalam pemeriksaan Komnas HAM hari ini Selasa 26 Juli. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan pihaknya memberi waktu hingga esok pagi agar Baradae dapat hadir dalam pemeriksaan. Namun menurut pantauan di lokasi sekira pukul 13.25 waktu Indonesia Barat, sosok Baradae datang ke Komnas HAM Jakarta Pusat untuk melakukan pemeriksaan. Kedatangannya ke Komnas HAM sekaligus menjadi kali pertama Baradae muncul ke publik. Komisioner Ketua HAM Khairul Anam pun sudah mengonfirmasi bahwa Baradae hadir ke Komnas HAM. Baradae terlihat memakai baju dan celana warna hitam, memakai masker warna hitam dengan membawa tas hitam juga. Baradae turun dari mobil Toyota Kijang Innova hitam dengan plat B 1005 RFP. Baradae datang bersama ditemani sekitar 4 orang yang memakai kemeja berwarna putih dan coklat. Sebelumnya, Komnas HAM memanggil semua ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Baradae pada hari ini Selasa 26 Juli. Pihak Komnas HAM akan memintai keterangan terhadap ajudan Irjen Verdi Sambo pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mereka mendatangi Komnas HAM untuk dimintai keterangan terkait kasus baku tembak antara Baradae dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Baradae, ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, sempat mangkir dari pemeriksaan Komnas HAM. Baradae dikabarkan berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi menyatakan Baradae dikabarkan tengah berada di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Edwin menuturkan Baradae memang sempat mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. Namun ajudan Irjen Verdi Sambo itu tak menyampaikan alasan tak menghadiri pemeriksaan Komnas HAM. Sementara itu, Komnas HAM memeriksa para ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo pada Selasa hari ini terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Dari 7 ajudan Irjen Verdi Sambo yang dipanggil, masih ada 2 ajudan yang belum hadir, salah satunya Baradae. Sebelumnya, jika memang hari ini Baradae tidak kunjung hadir, maka akan dilakukan pemanggilan ulang pada esok hari. Diberitakan sebelumnya, ajudan Irjen Verdi Sambo saat ini tengah menjalani pemeriksaan di kantor Komnas HAM. Mereka tiba pukul 9.56 waktu Indonesia Barat dan tampak tergesa-gesa ketika masuk ke kantor Komnas HAM. Mereka tampak mengenakan kemeja lengan pendek berwarna putih dan celana panjang berwarna krem. Komnas HAM menerapkan 2 model pemeriksaan terhadap ajudan Irjen Verdi Sambo. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan 2 model yang dimaksud adalah pemeriksaan secara terpisah antara ajudan dengan ajudan lain serta pemeriksaan bersama. Dengan menerapkan 2 model tersebut, Komnas HAM bisa mengetahui rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi dalam insiden ini. Sebab ajudan pribadi Irjen Verdi Sambo merupakan pihak paling penting yang mengetahui kejadian tersebut.
Kabar terbaru soal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J datang dari sang pengacara atau kuasa hukum. Kamarudin Simanjuntak sebagai koordinator kuasa hukum keluarga Brigadir J membocorkan bahwa dirinya memiliki saksi spektakuler. Saksi tersebut menyatakan bahwa Brigadir J sudah diteror ancaman akan dibunuh sejak sebulan lalu. Ia juga mengetahui sosok peneror yang membuat Brigadir J ketakutan hingga menangis. Kesaksiannya dijamin bisa dipercaya lantaran memiliki bukti pendukung berupa rekaman elektronik. Menurut Kamarudin, dalam rekaman elektronik tersebut ada ancaman pembunuhan dari bulan Juni 2022. Seperti diketahui, dugaan awal Brigadir J akhirnya tewas di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli. Menurut Kamarudin, Brigadir J sempat menyampaikan salam perpisahan kepada orang yang menjadi tempatnya bercerita terkait adanya ancaman pembunuhan terhadap dirinya. Namun Kamarudin masih merahasiakan sosok teman curhat Brigadir J tersebut dengan pertimbangan faktor keselamatan. Adapun kala itu Brigadir J mendapat ancaman akan dibunuh jika berani naik ke atas. Namun tak diketahui pasti apa yang dimaksud dari naik ke atas tersebut. Kamarudin juga enggan berbicara lebih dalam mengenai ancaman tersebut. Yang pasti ia yakin memaparkan fakta itu dari bukti yang ada. Sementara itu, Kamarudin juga mengungkapkan sosok peneror Brigadir J terpampang pada foto bersama Irjen Verdi Sambo dengan para ajudannya. Ia mengatakan dalam foto tersebut terdapat Brigadir J hingga Baradae. Namun Kamarudin berkeyakinan bukan Baradae yang melakukan pengancaman pembunuhan terhadap Brigadir J. Kamarudin pun mengaku sudah mengantongi nama yang mengancam Brigadir J. Dalam pernyataan sebelumnya, Barreskrim Polri mengungkap kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi. Ia membenarkan laporan tersebut telah naik ke penyidikan. Ia menuturkan peningkatan status perkara itu setelah penyidik melakukan gelar perkara. Adapun gelar perkara baru selesai pada Jumat 22 Juli sore. Sementara itu, pihak keluarga terus mengungkap bukti-bukti luka yang diterima yang tidak sesuai dengan hasil autopsi dari pihak kepolisian. Keluarga Brigadir J juga meminta tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk melakukan autopsi ulang terhadap jenazah anaknya. Autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J sendiri akan dilakukan pada Rabu 27 Juli besok. Autopsi atas jenazah Brigadir J akan dilakukan di salah satu rumah sakit di Jambi dengan melibatkan dokter forensik dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia dan dokter forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Total ada 7 hingga 10 dokter forensik yang akan terlibat dalam autopsi ulang jenazah Brigadir J. Proses autopsi jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat akan dilangsungkan di RSUD Sungai Bahar pada Rabu 27 Juli besok. Pada Selasa 26 Juli pagi ini telah dipasang tirai mengelilingi ruang autopsi. Tujuannya agar yang tidak berkepentingan tidak memasuki area steril tersebut, sehingga nantinya yang masuk ke area itu hanya tim forensik dan keamanan. Warga dan media juga tidak dapat masuk dan mengambil gambar. Garis polisi juga sudah dipasang untuk membatasi yang tidak berkepentingan. Polda Jambi juga telah menyiapkan area khusus media dan press konferensi. Diberitakan sebelumnya, ekshumasi atau pembongkaran makam untuk autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada Rabu besok. Hal itu berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum Brigadir J dan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Ia menuturkan perintah ekshumasi tersebut sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kabar Eskrim itu meminta adanya proses ekshumasi digelar sesegera mungkin. Menurutnya nantinya autopsi ulang Brigadir J akan melibatkan pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu autopsi ulang diharapkan dapat memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Tim kedokteran yang akan melakukan autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua telah mulai berangkat ke Jambi pada hari ini Selasa 26 Juli.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa tim tersebut nantinya akan melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir J. Setelah itu jenazah baru akan diautopsi di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Ia menuturkan bahwa tim dokter forensik yang diberangkatkan dari eksternal maupun internal Polri, di antaranya Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI, Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD, Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Sebagaimana diketahui, tewasnya Brigadir J di rumah Verdi Sambo dinilai memiliki kejanggalan. Hal tersebut lantaran luka yang dialami jenazah Brigadir J tak hanya luka tembak, melainkan luka sayatan hingga lebam. Pihak keluarga kemudian menuntut kasus ini diusut hingga dilakukan autopsi ulang. Tim kedokteran yang akan mengautopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat berangkat ke Jambi pada Selasa 26 Juli hari ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim tersebut nantinya akan melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir Yosua. Setelah itu jenazah akan diautopsi di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi. Ia menuturkan tim dokter forensik yang diberangkatkan berasal dari eksternal maupun internal Polri, yakni Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri. Diberitakan Warta Kota Live sebelumnya, pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengautopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada Rabu 27 Juli besok. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan keputusan tersebut diambil setelah penyidik berkoordinasi dengan pihak kuasa hukum Brigadir Yosua dan Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Ia menuturkan ekshumasi tersebut sesuai perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mantan Kabar Eskrim itu meminta adanya proses ekshumasi digelar sesegera mungkin. Menurutnya nantinya autopsi ulang Brigadir Yosua akan melibatkan pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu autopsi ulang diharapkan dapat memperkuat pembuktian dalam kasus tersebut. Proses autopsi ulang jenazah Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat sendiri akan digelar di Jambi. Dedi sebelumnya mengatakan proses ekshumasi untuk autopsi ulang akan digelar dalam waktu dekat. Dedi menuturkan proses autopsi ulang harus segera dilakukan untuk mengantisipasi jenazah mengalami pembusukan dan akan membuat sejumlah kendala bagi tim kedokteran forensik. Dedi juga mengatakan pihaknya terbuka melibatkan pihak eksternal dalam proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Sedikitnya 7 dokter dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia akan dilibatkan dalam proses autopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Namun demikian, ia tidak merinci nama-nama dokter eksternal yang dilibatkan dalam autopsi ulang tersebut. Menurutnya, dokter itu memiliki kemampuan mumpuni di bidangnya. Kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih menjadi misteri karena di jasad korban tidak hanya ada luka tembakan, namun juga luka seperti sayatan senjata tajam. Kapolri pun telah membentuk tim khusus dengan melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas untuk mengusut kasus tersebut. Aparat kepolisian pun mengklaim sudah memiliki sejumlah CCTV di Magelang, Jawa Tengah, sepanjang jalan tol menuju Jakarta, dan kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo. Kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Dari informasi yang dihimpun, CCTV di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo sempat menangkap aktivitas Brigadir Yosua beberapa saat sebelum tewas dalam keadaan sehat. Dalam rekaman itu juga dikabarkan terlihat kepergian Brigadir Yosua dari rumah pribadi Jenderal Bintang 2 itu menuju Kompleks Polri Duren 3 Mampang, Jakarta Selatan. Namun Dedi tidak menjelaskan secara detail karena semua CCTV yang diambil penyidik masih diperiksa laboratorium forensik. Diketahui rekaman CCTV yang rusak ternyata hanya yang ada di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Sedangkan CCTV di sepanjang jalan menuju rumah Kadif Propam nonaktif itu masih berfungsi. Hal itu diungkapkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Hal tersebut sekaligus meluruskan informasi yang menyebutkan rekaman CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo tidak rusak. Ia menuturkan rekaman CCTV baru yang menjadi barang bukti penyidik adalah rekaman yang ada di sepanjang jalan menuju rumah Irjen Verdi Sambo.
Dedi mengatakan rekaman CCTV baru yang menjadi barang bukti penyidik berasal dari rekaman sepanjang Jalan Magelang hingga menuju rumah Irjen Verdi Sambo yang diduga menjadi TKP penembakan. Penyidik menyita rekaman CCTV dari sepanjang jalan rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Namun demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci isi rekaman CCTV tersebut. Menurutnya, rekaman CCTV tersebut masih diperiksa laboratorium forensik. Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengungkapkan Brigpol Yosua ditembak mati karena diduga melecehkan dan menodongkan pistol kepada istri Kadif Propam Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli. Ramadan menuturkan fakta itu diketahui berdasarkan hasil olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dua saksi yang diperiksa adalah istri Kadif Propam dan Baradae. Teka-teki identitas korban mutilasi di Ungaran Kabupaten Semarang terungkap. Korban mutilasi di Semarang bernama Holi Datun Nikmah, warga desa Cibunar RT 1 RW 2, Kelurahan Cibunar, Kecamatan Bala Pulang, Kabupaten Tegal. Pelaku mutilasi adalah mantan pacarnya bernama Imam Sobari yang juga warga Tegal. Lantas, siapakah sosok Holi Datun Nikmah? Holi Datun Nikmah, korban mutilasi di Semarang, mempunyai seorang suami yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan. Menurut cerita dari ayah korban saat dihubungi via telepon, sang anak bekerja di salah satu perusahaan di daerah Ungaran. Dengan suara yang terdengar seperti menahan tangis, Aswirto, ayah korban, mengatakan pelaku sampai tega melakukan perbuatan keji kepada anaknya, diduga karena didasari perasaan dendam. Padahal Aswirto dan keluarga selalu bersikap baik jika pelaku datang ke rumah, layaknya memperlakukan tamu yang berkunjung. Bahkan setelah pelaku keluar dari penjara pun, keluarga Aswirto masih bersikap baik kepada pelaku. Aswirto juga mengatakan bahwa pelaku masih bertetangga dengan mereka. Saat ditanya soal harapannya, Aswirto mengatakan sebagai orang tua ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Diketahui fakta bahwa pelaku mutilasi yakni Imam Sobari pernah mendekam selama 6 tahun penjara di Lapas Tegal dan baru keluar sekitar setahun yang lalu. Sementara alasan atau masalah yang membuat Imam Sobari di penjara dijelaskan Aswirto karena dulu saat korban masih SMA, pelaku pernah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Hingga akhirnya Aswirto memutuskan untuk melaporkan Imam Sobari ke pihak berwajib dan sampai akhirnya mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Diketahui fakta lain bahwa dulunya pelaku dengan korban memang sempat menjalin kasih, tepatnya saat korban masih sekolah. Pihak keluarga pun sudah mengetahui pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan saat ini diamankan di Polres Ungaran. Saat ditanya apakah jenazah sang anak sudah dibawa ke Tegal untuk dimakamkan atau belum, Aswirto menuturkan jenazah sang anak masih berada di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Sambil menahan tangis dan berusaha untuk tegar, ayah korban mutilasi di Ungaran, Aswirto, meminta kepada rekan media untuk membantu mengawal kasus yang menimpa putri tercintanya. Hal ini disampaikan ayah korban saat rekan media berkunjung ke rumah duka, sekaligus mengucapkan rasa bela sungkawa atas peristiwa yang terjadi. Diketahui korban mutilasi yang potongan tubuhnya ditemukan di beberapa lokasi di daerah Ungaran bernama Holi Datun Nikmah, warga desa Cibunar, Kecamatan Bala Pulang, Kabupaten Tegal. Sedangkan pelaku mutilasi bernama Imam Sobari yang masih tinggal di desa yang sama, di desa Cibunar, Kabupaten Tegal. Tak hanya meminta bantuan, Aswirto pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada rekan media karena sudah membantu dalam hal pemberitaan. Dalam kesempatan tersebut, Aswirto juga bercerita bahwa pelaku mutilasi Imam Sobari setelah melakukan aksi kejinya sempat main ke rumah korban tepatnya pada Minggu 24 Juli. Alasan pelaku berkunjung ke rumah korban karena ingin menemui anaknya yang merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan korban. Namun saat pelaku datang ke rumah korban, Aswirto tidak ada di rumah karena sedang mencari keberadaan sang anak yang sudah beberapa hari hilang kontak. Kemudian adik dari korban yaitu anak Aswirto
Yang kedua, menelpon memberitahu bahwa pelaku Imam Sobari sedang berada di rumahnya. Setelah itu, Aswirto langsung meminta pelaku untuk menunggu di rumah karena ingin menanyakan keberadaan sang anak. Saat itu, Imam mengiyakan akan menunggu. Namun setelah Aswirto tiba di rumah, pelaku sudah tidak ada di rumah dan berusaha kabur atau menghindar. Diketahui bahwa dulunya saat korban masih bersekolah, ia sempat menjalin kasih dengan pelaku. Kemudian terjadilah hubungan di luar nikah yang membuat korban hamil anak pelaku. Keluarga korban berusaha mencari jalan tengah atau meminta baik-baik agar pelaku mau bertanggung jawab. Namun saat itu pelaku menolak dan keluarga pelaku juga menolak. Bahkan sampai 6 kali keluarga korban meminta pertanggungjawaban, namun tetap tidak direspons sampai akhirnya mengambil jalur hukum dengan melapor ke polisi. Hingga akhirnya pelaku mendapat ancaman hukuman selama 10 tahun penjara, namun karena mendapat potongan masa tahanan, akhirnya pelaku dipenjara selama 6 tahun. Pelaku dipenjara sekitar tahun 2013, kemudian keluar penjara belum lama ini atau saat Lebaran Idul Fitri yang lalu. Menurut Aswirto, pelaku yang baru keluar dari tahanan ingin menikahi korban, namun korban sudah menikah. Sementara untuk suami korban saat ini sedang bekerja pelayaran di Taiwan. Mengingat lokasi berada di laut, maka pihak keluarga belum bisa memberitahu sang suami mengenai apa yang menimpa korban hingga saat ini. Adapun korban dan suami sudah menikah sejak 2 tahun lalu, namun belum dikaruniai anak. Sehingga saat ini korban memiliki 1 anak dari hasil hubungannya di masa lalu dengan pelaku. Anak korban berusia 6 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dan untuk keamanan saat ini posisi sang anak sementara dititipkan di rumah saudara yang lain. Adapun jenazah korban mutilasi yang menurut kabar akan diantar ke rumah duka dari Semarang hari ini hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat belum tiba di rumah. Keluarga, tetangga, dan beberapa personel dari Polsek Balapulang, Polres Tegal, perangkat desa setempat juga masih menunggu di area rumah duka. Keluarga Kholidatun Nikmah, korban mutilasi di Ungaran, bisa jadi tak ingin melihat lagi tampang Imam Sobari, tersangka yang memutilasi korban. Bukan tanpa alasan, selain kini memutilasi korban, Imam Sobari juga dahulu mencabuli korban hingga hamil di luar nikah. Ia enggan bertanggung jawab hingga kemudian keluarga melaporkannya ke polisi. Imam Sobari kemudian mendapat hukuman penjara selama 6 tahun. Namun nyatanya kurungan jeruji besi tidak membuatnya menjadi manusia yang lebih baik. Setelah bebas, ia kembali menemui korban dan memutilasinya. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi ketika memimpin rilis kasus mutilasi di Semarang yang digelar di Mapolres Semarang menjelaskan Imam Sobari merupakan residivis kasus pencabulan terhadap korban. Aksi mutilasi dilakukan lantaran Imam Sobari sakit hati dengan korban. Aswirto, ayah dari korban, di Ungaran berbagi kisah sedihnya diperlihatkan bagian tubuh sang anak. Saat ditemui di rumahnya pada Selasa, ia masih menunggu kedatangan jenazah yang menurut kabar akan diberangkatkan hari ini dari Semarang. Saat ditemui di rumah duka, ayah korban terlihat menyambut kedatangan tamu maupun tetangga yang datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Raut kesedihan masih terlihat jelas di wajah pria 45 tahun tersebut. Meskipun sesekali berusaha tetap tersenyum bahkan tertawa, namun pancaran kesedihan tidak bisa dihilangkan. Tangis Aswirto pun pecah saat bercerita mengenai musibah yang menimpa sang anak tercinta kepada camat, kepala desa, dan beberapa perangkat desa yang datang termasuk rekan media. Aswirto bercerita awalnya ia dan keluarga tidak diberitahu tentang apa yang menimpa sang anak. Pihak Polres Ungaran hanya menjemput ke rumah, namun tidak secara jelas mengatakan apa tujuannya. Kemudian setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Semarang, barulah di sana Aswirto diambil darah dan tak lama kemudian diberitahu oleh pihak Polres Ungaran bahwa sang anak menjadi korban mutilasi. Mengetahui peristiwa yang terjadi, Aswirto ditunjukkan organ tubuh sang anak, yaitu 2 buah tangan. Dan saat itu juga ia langsung lemas, terjatuh, dan nyaris pingsan. Sebagai seorang ayah, Aswirto mengaku sangat terpukul saat melihat sang anak hanya ada 2 buah tangannya saja. Aswirto menyebut pelaku mutilasi alias Imam Sobari setelah melakukan aksi kejinya sempat berkunjung ke rumah korban, tepatnya pada Minggu 24 Juli. Alasan pelaku
berkunjung ke rumah korban karena ingin menemui anaknya yang merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan korban. Namun saat pelaku datang ke rumah korban, Aswirto tidak ada di rumah karena sedang mencari keberadaan sang anak yang sudah beberapa hari hilang kontak. Dulunya saat korban masih bersekolah, ia sempat menjalin hubungan dengan pelaku. Kemudian terjadilah hubungan di luar nikah yang membuat korban hamil anak pelaku. Keluarga korban berusaha mencari jalan tengah atau meminta pertanggungjawaban, namun pelaku serta keluarganya menolak. Bahkan sampai 6 kali keluarga korban meminta pertanggungjawaban namun tetap tidak direspon, hingga akhirnya mengambil jalur hukum dengan melapor ke polisi. Sementara itu untuk suami korban, Aswirto mengatakan saat ini sedang bekerja pelayaran di Taiwan. Mengingat lokasi berada di laut, maka pihak keluarga belum bisa memberitahu sang suami mengenai apa yang menimpa korban sampai saat ini. Kapolsek Kragilan Kompol Yudi Wahyu mengungkap penyebab odong-odong berpenumpang ditabrak kereta di pintu perlintasan kereta api Kragilan, Serang, Banten. Menurut Kompol Yudi, pengendara odong-odong itu tidak melihat arah kanan dan kiri saat menyeberang di pintu perlintasan kereta api. Kepala atau bagian depan odong-odong sudah melewati rel, namun buntut belakang belum hingga terjadilah tabrakan. Menurutnya, odong-odong itu ditabrak kereta api pada Selasa sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lokasi tabrakan berada di perlintasan Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan evakuasi dan pendalaman lebih lanjut terkait kasus tersebut. Diketahui sopir odong-odong berinisial JL dalam kondisi selamat. JL kini telah diamankan di Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Insiden kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, 2 orang bayi, 1 orang anak-anak, dan 6 orang dewasa. Korban meninggal sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang, sedangkan korban luka-luka dievakuasi ke Puskesmas dan Rumah Sakit Hermina. Ari Maulana, saksi mata, menceritakan detik-detik kereta api menabrak odong-odong di perlintasan kereta api di Desa Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang pada Selasa 26 Juli. Ari Maulana mengaku sebagai salah satu sukarelawan yang membantu evakuasi korban kecelakaan kereta api tersebut. Sebelum insiden kereta api tabrak odong-odong itu terjadi, Ari Maulana sedang menjemur ayam di depan rumah yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Ari Maulana mendengar suara keras dari arah rel kereta api. Ia kemudian segera mendatangi lokasi. Ia menyampaikan bahwa pada saat melihat TKP, di sana sudah ada beberapa orang tergeletak meninggal dunia. Ari kemudian berfokus pada korban anak-anak yang masih hidup. Menurutnya, odong-odong yang mengalami insiden itu membawa sekitar 20-an orang. Akibat dari insiden itu, sebanyak 9 orang dikabarkan meninggal dunia. 3 diantaranya anak-anak dan 6 orang lainnya ibu-ibu. Kemudian 5 orang dikabarkan luka-luka dan sekitar 10 orang selamat termasuk sopir. Ari mengaku dirinya langsung mengevakuasi para korban dengan membawa ke puskesmas terdekat. Diketahui sopir odong-odong berinisial JL dalam kondisi selamat. JL kini telah diamankan di Polsek Kragilan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Insiden kecelakaan lalu lintas itu mengakibatkan 9 orang meninggal dunia, 2 orang bayi, 1 anak-anak, dan 6 orang dewasa. Korban meninggal sudah dievakuasi ke RSUD Dr. Derajat Prawira Negara Serang, sedangkan korban luka-luka dievakuasi ke Puskesmas dan Rumah Sakit Hermina. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!